Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar kalian semua? Baik, Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Dan hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama ke Tuhan Yesus. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan udah kasih kami tubuh yang sehat, Tuhan udah kasih kami berkat yang berlimpah. Dan kalau hari ini Tuhan kami masih ada untuk kami datang di hadirat Tuhan, untuk kami mau memuji, untuk kami mau meninggikan nama Tuhan. Bapa, datanglah dan biarlah nama Tuhan disenangkan atas setiap pujian-pujian kami, atas setiap nyanyian kami. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap bernyanyi dan melompat bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama sorakan amin. Adik-adik, kita percaya kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Yuk kita akan puji sama-sama. Kita katakan kalau kekuatan yang ada dalam hidup kita itu datangnya dari Tuhan Yesus. Siap ya? Let's go. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Kita akan bikin sama-sama dari awal sekali lagi. Katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik semua, sekarang kita mau bareng-bareng lihat binatang-binatang ciptaan Tuhan. Adik-adik siap? Siap. Semuanya boleh tepuk tangan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mari kawan kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang T-Rex namanya. Gimana sih? Inilah jalannya, inilah jalannya. Binatang T-Rex namanya. Inilah jalannya, inilah jalannya. Binatang T-Rex namanya. Kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang ayam. Coba Adam gimana sih? Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Binatang ayam namanya. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Binatang ayam namanya. Sekali lagi. Kawan kita memuji Tuhan, melihat binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang apa, Sis? Pinguin namanya. Ayo, pinguin gimana? Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Binatang pinguin namanya. Sekali lagi. Beginilah jalannya, beginilah jalannya. Binatang pinguin namanya. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang T-Rex namanya. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang ayam namanya. Sekali lagi. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang penguin namanya. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Adik-adik yang hari ini happy, coba angkat tangannya. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Adik-adik harus tenangin hati kalian, gak boleh berdiri, gak boleh lari-lari. Kita mau menyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Katakan ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat lagu ini lebih sungguh lagi. Katakan ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan Penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami, jamah telinga kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aduh, tugas lagi. Kuliah nggak kelar-kelar, belum lagi wifi-nya lemot. Tugas nggak selesai sebanyak ini, mau kapan kelarnya? Mau diketik, dosen udah deadline. Ya ampun, gue gimana caranya? Please Mila, semangat. Pasti ada jalan keluar buat nyelesain ini semua. Tapi gimana caranya kalau wifi-nya lemot? Ya ampun, masih banyak banget. Mila, kamu bisa nggak sih? Wah, adik-adik, kalian tadi lihat ya? Siapa ya tadi ya yang stres sama kuliahnya, sama pelajaran kuliahnya? Ingat nggak siapa namanya tadi? Nih, siapa ini? Iya, namanya Mila. Nah, buat adik-adik, boleh nggak sih kayak Mila begitu stres? Udah pelajarannya dia udah pusing, ya kan? Udah malah kertasnya juga, tugas sekolahnya juga sama dia udah acak-acak tadi ya. Nah, adik-adik seperti itu nggak? Ya kan sejak pandemi kan adikku belajar online nih. Pasti pusing dong, sekolah banyak, udah online terus, ya kan? Juga mungkin mama sibuk, papa sibuk, nggak bisa bantu adik-adik belajar. Pasti juga stres deh. Kayak tadi Mila tadi loh, ya kan? Nah, tapi boleh nggak sih kalau kita stres kayak begitu? Sebenarnya sih wajar ya, wajarlah stres. Tapi ingat, tidak boleh kita stres itu kita bikin kita jadi down. Stres itu buat kita jadi jauh dari Tuhan. Kita nggak mau lakukan apa-apa lagi, buat kita jadi males, nggak boleh ya. Jadi kita harus mengatasi rasa stres kita, ya kan? Nah, kakak punya cerita nih. Sebelum kita lanjut firman Tuhan pada hari ini, yuk kita lihat videonya dulu ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Adik boleh simak, fokus nontonnya ya, jadi adik bisa mengerti apa dari cerita video ini. Yuk kita lihat, silakan. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur,
ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Adik-adik, sudah nonton nggak videonya? Tentang apa, Hayu? Hayu, tentang apa? Iya, tentang air berubah menjadi anggur. Loh, kok bisa ya air jadi anggur? Itu pertama kali Tuhan Yesus adakan waktu Tuhan Yesus masih berada di dunia, ya. Yesus melakukan banyak mujizat, ya kan? Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat. Nah, salah satunya ini, air berubah jadi anggur. Itu mujizat Tuhan pertama kali Tuhan lakukan di perjamuan kawin di Kana, ya. Kana itu ada di daerah mana ya, Kak, ya? Di daerah Galilea. Nah, Tuhan Yesus diundang tuh. Jadi ada pengantin yang adakan pesta perjamuan. Tuhan Yesus diundang tuh, Tuhan Yesus, murid-muridnya, juga ibunya. Bernama siapa? Ayo inget ya, ibu Tuhan Yesus waktu di bumi. Iya, namanya Maria, juga diundang. Nah, waktu pesta perjamuan itu, ya kan, Tuhan Yesus hadir. Nah, artinya apa? Artinya begini, kita sebagai anak Tuhan, ya kan, kita juga harus undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ya kan, hadir. Jadi adik-adik nih, ya, papa mama, ya, kita harus mengundang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Ya, itu pertama, undangan Yesus hadir dalam hidup kita. Yang kedua, nah, waktu pesta itu, Ibu Maria, ibunya Yesus, dia denger nih, dia tahu nih mungkin dari pelayannya pada kasak-kusuk, anggurnya habis. Karena zaman dulu itu anggur tuh penting banget di pesta. Jadi kalau nggak ada anggur, kayaknya itu pesta tuh kurang mewah, ya kan, kurang bagaimana gitu. Ini harus ada anggur. Nah, mungkin Ibu Maria denger gini, pelayannya bisik-bisik, kita kurang anggur gimana nih? Sedangkan undangan masih banyak nih, orang yang datang masih banyak, gimana nih kurang anggur nih? Nah, Ibu Maria denger nih, mereka kurang anggur. Nah, jadi mereka samperin nih ke anaknya, ya kan, ke Tuhan Yesus. Dia bilang ini, Nak, mereka kehabisan anggur, Nak. Nah, kata Tuhan Yesus ngomong gini. Terus, apa mau ibu? Apa mau harus saya lakukan, ibu? Kayak gitu. Nah, si Maria, Ibu Maria ini, ibunya Yesus, dia yakin, dia percaya
pasti anak ini Tuhan Yesus, pasti akan berbuat sesuatu, pasti bisa melakukan mujizat, ya kan? Ibu Mari ini yakin banget, ya kan? Nah, pelajaran buat kita apa? Kita kan udah pusing nih sama sekolah online. Mungkin kita lagi, papa mama lagi ada masalah juga. Pertama kita undang Tuhan Yesus, kita udah undang Tuhan Yesus hari dalam hidup kita. Yang kedua, kita berseru, ya kan? Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong dong, ulangannya susah nih, Tuhan tolong dong, pekerjaan papa saya lagi ada masalah, Tuhan tolong dong. Kita berseru sama Tuhan, jangan berseru sama yang lain, ya kan? Apalagi sama orang-orang pinter, misalnya berseru sama siapa nih? Wah, orang-orang peramal, no, jangan. Berseru sama Tuhan Yesus, berseru seperti Ibu Maria, dia datangin ke Tuhan Yesus, bukan datang ke yang lain, tapi datang ke Tuhan Yesus. Sama dengan kita, datanglah sama ke Tuhan Yesus, berseru sama Tuhan, ya. Nah, yang ketiga, kalian tahu kan, Tuhan Yesus tak suka bertindakan, dia langsung ke pelayan-pelayannya. Kalau zaman dulu itu di bangsa Yahudi, ya bangsa Yahudi itu punya kebiasaan sebelum masuk rumah atau masuk ke ruangan, dia harus cuci tangan, cuci kaki, dia basuh, ya kan? Dia basuh, baru dia masuk ke ruangan. Tanpa basuh tangan atau kaki, dia nggak bakal masuk ruangan atau masuk ke suatu tempat, ya. Nah, dia basuh. Saat itu, waktu pesta perjamuan kawin itu, ada 6 tempayan di depan. Jadi setiap undangan tamu yang hadir, mereka cuci tangan, cuci kaki dulu baru masuk. Nah, Tuhan samperin ke pelayan-pelayannya. Samperin nih ke pelayan. Tolong kalian isi tempayan ini penuh dengan air, penuh ya dengan air. Nah, pelayan itu nggak bilang gini loh, buat apa? Dulu kan zaman dulu pada manggil guru, ya kan, atau manggil Tuhan, ya kan. Buat apa Tuhan? Mungkin murid-murid juga bingung, murid-muridnya, itu guru kita ngapain ya? Suruh pelayan-pelayan itu isi air itu gitu ya, tempayan ngapain ya? Nah, kalian isiin air. Nah, pelayannya nurut loh, pelayan-pelayan itu nurut loh. Mereka isi tuh 6 tempayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah full, penuh dengan air. Dan mereka nggak tanya, mungkin mereka bertanya cuma dalam hati aja sih, buat apa nih ya, buat apa ya, masa sih buat undangan cuci tangan cuci kaki lagi, kan mereka semua udah dalam ruangan, ya kan. Mungkin yang dua dari luar juga udah nggak ada tengah-tengah lagi kan, karena udah waktunya pesta juga udah hampir mau berakhir kan. Nah kan udah, mereka bingung, tapi mereka diem aja, ya kan. Tapi mereka percaya, mereka yakin Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang baik, ya kan. Nah udah, mereka diem. Terus Tuhan ngomong gini lagi, tolong dong cedok ini air di tempayan, kasih, mungkin mereka kasih ke wadah buat minum ya, kasih ke pemimpin pesta, tolong kasih dia. Nah pelayan itu nurut aja, nggak bilang buat apa Tuhan, ini kan air buat cuci kaki cuci tangan, masa kasih pemimpin pesta, ya kan. Tapi mereka nurut loh, mereka ambil, kasih ke pemimpin pesta. Pak, ini Pak ya, pemimpin pesta kan nggak tahu dong itu, dia nggak tahu kan, dia kan nggak tahu asal mulanya itu air apa, ya kan. Dia cuma taunya ada air di dalam gelas. Ya mungkin itu dulu, sekarang kita bilangnya gelas lah ya. Nah dia minum langsung. Dia ngomong gini, enak ya, anggurnya enak banget ya. Wah, mempelainya ini, mereka hebat loh. Menyediakan anggur seenak ini sampai akhir nih, udah mau pesta berakhir, masih ada ini anggur enak nih. Padahal mungkin dulu ya, anggur enak itu dikeluarinnya depan, pas sudah habis baru dikasih keluarin anggur yang gak terlalu enak mungkin, nah kan, ini enak banget nih tadi gitu. Nah, tapi dia nggak tahu tuh asal itu itu air biasa. Tapi benar-benar Tuhan tuh bikin mujizat yang hebat ya. Nah, itu dengan kita udah undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita berseru sama Tuhan. Ingat, percaya sama Tuhan Yesus, jangan kita ragu. Udah undang Yesus, ya kita udah berseru sama Tuhan, terus kita ragu. Apa iya ya Tuhan Yesus bisa ya? Bisa gak sih? Saya bisa lulus gak sih? Kayak seperti tadi Mila bilang, aduh bisa gak sih selesai kuliahnya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Kita jangan beragu-ragu, percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan pasti tolong, ya kan? Yang penting kita juga percaya dan taat sama Tuhan seperti pelayan tadi.
Dia taat apa yang Tuhan suruh. Suruh tuang air, suruh kasih ambil air itu ke pemimpin pesta. Nurut sama dengan kita. Kita turut apa kata Tuhan. Gak usah ragu-ragu lagi. Ya, adik-adik ya. Nah, ada ayatnya. Kita buka yuk ayatnya. Kita buka ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Yuk kita buka bareng-bareng. Baca sama-sama ya, ikutin kakak ya. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Baca sama-sama ya bareng kakak ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sekali lagi ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oke? Serahkan hidup kita sama Tuhan, percaya dan yakin Tuhan pasti bertindak menolong kita semua. Jadi ingat, pertama, undang Yesus dalam hidup kita. Kedua, berseru sama Tuhan. Ketiga, percaya. Taat sama Tuhan dan percaya kita akan melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Oke? Itu aja adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita percaya selama pandemi ini, kita yakin, tetap percaya akan Tuhan pasti akan adakan mujizatnya dalam hidup kita ya. Oke, kita akan berdoa dulu. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Adik-adik boleh ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan selalu melakukan kebaikan-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami. Asal kami mau percaya, berserah, dan taat akan apa yang Engkau minta untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, sekolah kami Tuhan Yesus. Tolong kami kalau menjadi berhasil dalam sekolah kami. Berkati juga pekerjaan papa mama kami. Berkati juga kesehatan setiap kami Tuhan. Kami yakin Kau selalu bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan ikut lagi ibadah online Ekokin. Tetap semangat, tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan, ikuti, taat sama Tuhan Yesus. Sampai jumpa, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.